Tapi ini kayaknya kalau misalnya reformasi diprediksi akan mati di usia ke-27, belum ada legasinya nih gitu. Belum ada puncak-puncaknya, belum ada gitu. puncaknya, belum ada gongnya gitu. Jadi pada prakteknya sih sialnya secara empiris ya semua dibuat habis sama pemerintah, nggak dianggap ada. Ya kita padahal di konstitusi jelas dasar negara itu kan ngomong kalau kebebasan berekspresi itu ada, tapi ya aksi atas dasar peraturan jam 6 udah jadi dasar mereka untuk pakai water cannon lah, tear gas lah, segala macam sampai mentersangkakan orang. sebenarnya yang jadi masalah adalah selain industri buzzer itu sendiri yang menciptakan disinformasi dan misinformasi, tapi juga gimana ini menjadi army tanpa seragam yang merusak atau ya menginterupsi narasi kebenaran gitu. Dibawa ke Taman Mini, tapi kan kita juga nggak terlalu tahu kalau Taman Mini ternyata seolah-olah Taj Mahal yang dibikin untuk istrinya Soeharto kan, Bu Tin gitu. Sampai ada Masjid Atin segala macam gitu-gitu kan. Itu Dan emang menggusur ribuan warga. kadang bucin untuk jadi pimpinan politik juga masalah juga sih ya. Salah banget, repot Gitu, apalagi otoriter kan. Karena yang bucin dia yang repot kita semua. Ya bucin dia yang repot 200 juta rakyat. Halo teman-teman, balik lagi nih di Ngobrol Bareng Invit. Kita bikin paham. Sap, ini udah bulan Mei aja ya. Iya benar. Ini bulannya para Taurusian. Bulannya reformasi juga nih. Selain Berarti Taurus Taurus ini pejuang reformasi, nggak gitu ya? Kalau Taurus kan biasanya tuh dia cool, cuek-cuek tapi memperhatikan gitu ya. Betul. Tapi seperti ini agak berbeda karakternya dengan bulan reformasi yang bawaannya mau melawan. Gitu. Bawaannya mau marah aja gitu kan. Jangan diam. Justru kan kalau Taurus kan kayak diem gitu nggak sih anak Taurus gitu. Cool, santai gitu ya. Tapi ini nggak begitu di bulan Mei ini. Ini kita harus melawan gitu. Apa sih yang dilawan sebenarnya? Oke, ini kita bahasanya kayak ini ya, aktivis sekali gitu ya, lawan melawan. Tapi for the context, kita emang mau ngomongin hal yang sulit untuk dipisahkan dari bulan Mei, Syaf, sebetulnya. Karena back in 98 ya, which 27 tahun lalu, men. Nggak berasa nih kita reformasi udah 27 tahun gitu. Emang dimulai di bulan Mei itu. Ya kita waktu Mei 98 itu ya, awal-awal reformasi kan kita sebenarnya masih kecil ya. Betul. Bahkan gue kayaknya belum lahir ya teman-teman ya. Iya kan gitu. Nah jadi kita kayak mau mengeksplor apa sih POV Gen Z, bukan Gen Z, Gen Z gitu ya. Gen Z dan milenial tentang reformasi. Dan gimana kira-kira progres reformasi itu justru berdampak buat mereka nih yang waktu 98 masih kecil, berdampak buat mereka saat ini. Iya betul. Iya kan, sebetulnya. Jadi walaupun dibilang gue nggak relate, gue nggak tahu 98 itu kayak apa. Tapi kehidupan kita hari ini tuh sebenarnya adalah produk dari reformasi itu. Betul. Ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir kondisi sekarang Indonesia juga Nggak baik-baik aja. nggak baik-baik aja ya Kak. Indonesia gelap banget nih sekarang gitu. Utang pemerintah banyak. Terus habis itu kebebasan berekspresi juga terancam gitu kan sekarang. Nah, jadi kira-kira apakah ini bagian dari progres reformasi yang juga sebenarnya tidak baik-baik aja? Betul. Kita langsung check it out dengan POV-nya teman-teman kita nih. Kita sebenarnya udah ngundang. Oke, kita sebenarnya nungguin ya. Nungguin. Itu dia nih pas banget, Saf. Pas banget. Ini di depan Let's ya. go. Oke, kita tanya kan tuh. Kita lihat. Kita lihat siapa tamu kita hari ini. What's up? Halo. Kagetnya natural. Baru mau ngetop. Dia baru mau ngetok ternyata sudah terbuka. Halo Bang. Dari mana? Dari ini nih nemenin Jali ke kementerian. Aksi ya? Oh, aksi di Kementerian Sosial ya BP Iya, ya? bisa di Kementerian Sosial, bisa di GBK juga nih kayaknya. Oh, lagi berlangsung ya sekarang? Enggak, lewat belakang berarti. Ini Gimana ya, lu harusnya lewat sini. belum dipersilahkan duduk, udah duduk loh saya. Ini, Ini ada kopi, ada Wow. cemilan, 10, 11 gitu, enggak gitu ya? Jadi kita ini, Right. Ini Sri Ngopi-ngopi Narana. sore ya. ini ada Mbak Ada Ninis. Ahmad Sajali. Betul. Halo. Ini dia ini kawan-kawan kita yang abis dari mana tadi Kementerian Sosial ya? Pagi ya kita ke Kementerian Sosial. Dan itu agendanya bisa gue tebak sebenarnya ada hubungannya sama reformasi. Iya bulan Mei sih. Ya Dan memang apa-apa. isu yang berkembang. Jadi ya Itu.
Sebenarnya logis ya karena Prabowo udah pernah janjiin ini di Pilpres 2014 ke konstituen Golkarnya kalau mau ngangkat Soeharto jadi pahlawan karena dia bekas menantu ya kan. Mungkin ini cara dia buat balikan sama Titi. Selain kemarin bikin postingan di Instagram ngucapin selamat ulang tahun, tapi cuma selamat ulang tahun Titi Soeharto dingin banget gitu kan. Kurang copywriting ya. Aja kayak strategi kayaknya. Atau ada emoji-emoji kayak gitu minimal ya. Jadi itu kita tolak tentunya karena banyak rekam jejak berdarah ya, baik dari pelanggaran berat HAM, kejahatan kemanusiaan sampai korupsi, ya itu udah identik banget lah sama Soeharto ya. Jadi di Kementerian Sosial itu tepatnya ngapain? Audiensi ya? Kita audiensi, nyampein petisi juga, udah ada sedikitnya 6.000 orang yang setuju sama gagasan kita untuk menolak ide pemberian gelar pahlawan ke Soeharto. Oke, bentar. Nih sebelum kita lebih jauh ke arah sana ya, gue tuh sebenarnya gini loh, kita kan kurang lebih seumuran ya, gitu kan. Iya, jadi Insya Allah sih. iya, Semoga sih. Kayaknya di sini saya yang paling muda sih. setan lu ngomong semoga, maksudnya gue tua. Kita tuh cuma beda 10 tahun. Krik-krik ya. Iya. Tapi sebenarnya ya Kak ya, emang gue tuh belum lahir waktu era reformasi gitu. Mungkin kalian masih pada kecil-kecil juga Nah, gini, kali ya? Kalian, lo tadi lo bilang lo di Kemensos untuk menolak gelar pahlawan itu. Which saat Soeharto itu sedang berkuasa, kita nih sebenarnya adalah anak-anak yang ada nasi kering ya kan di sini. Betul. Yang kalau habis mandi sore ada bedaknya di Ada bedaknya. ya. Nah kalau sore makannya nasi sop. Ya. Dikejar-kejar tuh biasanya. Kejar gitu kan. Bener. Nah itu waktu itu yang terjadi. Terus kemudian sekarang lo dengan lantang bersama dengan organisasi tempat lo kerja, which is adalah Kontras, gitu ya. Dan bukan karena lo kerja di sana, tapi sepertinya aktivisme itu udah ada di lo gitu kan, gitu. Harusnya di setiap orang Indonesia sih ya, Bang. Kayaknya udah melekat di jidatnya Bang Jali ya, aktivis gitu. Nah itu tuh maksudnya gimana perjalanannya? Cerita dulu ya dari awal lo tuh segimana sih waktu 98 tuh, apa yang lo inget dari 98? Siapa duluan? Coba. Gue sih tadi bilang sebenarnya ini bisa jadi isu setiap orang karena kita pernah dibelah jadi kayak dua sih, hitam atau putih. Bahkan yang bisa disebut sebagai korban pun juga korban sistem oleh satu peristiwa paling besar, yakni peristiwa 65-66 ya. Walaupun kalau dalam konteks kasus yang disebut Komnas HAM itu dipersempit banget. 65-66 padahal jauh lebih dari itu. Misal konteks modusnya aja yakni tahanan politik itu mereka baru benar-benar dibebasin 78. Itu pun masih dengan KTP tapol ya kan. Ada golongan C dan sebagainya gitu-gitu. Jadi kita pernah ada di masa divided by situasi itu gitu. Karena pelakunya juga bukan cuma aparat. Pelakunya ada orang-orang ormas yang bisa jadi bergerak karena emang diancem. Kalau nggak mau bantu ngejagal nih orang-orang yang terduga PKI, lu lah yang gue jagal gitu-gitu. Jadi situasinya pernah separah itu, bahkan ada yang bilang ya lebih mengerikan atau lebih besar ketimbang Holocaust yang di Jerman. Walaupun tentu nggak bisa kita bandingin ya derita yang dirasain sama tiap para korban tiap kasus gitu. Nah gua itu sebenarnya juga lahir di keluarga yang ngalamin hal-hal sensitif itulah. Soal ibu gua sebenarnya lahir dari seorang bapak etnis Tionghoa. Tahun 61 dia lahir, dia tuh ke sekolah dia ya diceng-cengin lah orang Chinese, Tionghoa gitu-gitu. Bahkan dia bilang ya rela untuk jemur badan pagi-pagi lebih lama supaya kelihatan lebih gelap dan nggak terciri sebagai orang Tionghoa gitu. Pun gue di tahun 98 karena gue tinggal di Jakarta Barat yang mana banyak titik konsentrasi etnis Tionghoa, terus juga ada beberapa titik perbelanjaan kayak yang dekat rumah gue tuh Puri. Mall dan Mogot Dan namanya Mogot ya, di Kalideres. Oh itu jakbar banget Itu sih. terjadi peristiwa penjarahan yang dituding kan emang konflik horizontal, seolah-olah emang warga doang. Akhirnya ada warga sih yang emang ngerusak pusat perbelanjaan, ngambil barang, bahasa lainnya ngejarah gitu-gitu. Tapi banyak penelitian bilang kalau itu diprovokasi sama orang-orang yang motifnya atau kelihatannya kayak tentara atau aparat gitu. Yang sebenarnya untuk ngebelah kita nih, gitu ya. Bener. Untungnya sih yang di Dan Mogot nggak ada korban jiwa kayak separah di Mall Klender yang ribuan orang
terbakar yang kalau lihat footage dokumentasi itu gue sampai nggak tega sih Iya, ngeliatnya merinding gitu. banget sih itu. Sama yang di Ciledug itu juga sama nggak sih? Iya kurang lebih itu kan ya? kesebar juga sih, nggak cuma di Jakarta, beberapa titik, Jogja, terus beberapa kota di Sumatera juga ada upaya kerusuhan yang sebenarnya upaya untuk show force, atau bahkan ada konspirasi bahwa itu langkah menuju kudeta gitu. Oke. Jadi intinya lo tuh personally mengalami horor itu meskipun lo masih Iya. kecil. Bahkan tetangga gue yang masuk ke Mall dan Mogot itu bawain gue beberapa barang kayak kamus bahasa Inggris, jadi gue sedikit banyak terpapar bahasa Inggris pertama kali karena barang jarahan itu gitu. Oke. Barang bersejarah ya. Iya sih, tapi Tapi ya lu diumpetin di rumah berarti kan? di rumah gue ya. Enggak, tunggu, itu sepupu lu ngebawain barang maksudnya buat apa? Iya nggak tahu, nenek gue tuh, dia mungkin bukan sepupu gue tapi tetangga. Oh, oke, Jadi tetangga. dititipin sama nenek gue yang lagi nginep di rumah untuk bawain apa kayak gitu, dan tetangga gue ada yang berangkat karena udah lebih dewasa kan. Artinya lo saat itu kayak diumpetin biar dilindungin gitu ya? Iya, anak Kurang kecil lebih sih kayak gitu. di rumah. Ah, Tapi gue bisa ngeliat orang lewat depan rumah dorong-dorong gerobak isi baju-baju, isi alat elektronik kayak kulkas, TV gitu-gitu tuh banyak banget gitu. Oke. Jadi lu mengalami itu secara personal dan keluarga lo terdampak Iya, gitu dan ya? gue rasa kayak hampir tiap keluarga ada cerita-cerita soal itu gitu ya, minimal soal si 65 Iya. atau peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu. Oke. Nah, kalau lu gimana sebenarnya? Gue itu anak Bogor ya, jadi kalau ingatan terkuat gue soal 98 ya kurang lebih sama, soal pembakaran gedung, soal banyaknya mobilisasi orang besar-besaran gitu. Tapi karena waktu itu usia gue 3 tahunan, jadi juga nggak terlalu ingat secara persis gitu. Tapi berdasarkan cerita-cerita yang diturun-temurunkan ya dari nyokap, dari kakak, ya memang 98 tuh titik kulminasi dari dinamika-dinamika sebelumnya yang memang ya banyak dan kompleks lah, banyak unsurnya dan terlalu kompleks kalau misalnya sekedar diceritain di buku sejarah gitu. Nah tapi justru kalau fast forward setelah 98 yang paling gue inget adalah ya hilangnya sejarah itu sih. Maksudnya kayak buku-buku ataupun materi ajar di sekolah itu hanya secara Hafalan bener-bener, nggak sih? dan bener-bener sih paling 2 halaman 3 halaman nyeritain 98 yang itu juga hilang makna atau konteks sosial politik yang sebenarnya gitu, atau konteks Soeharto-nya gitu kalau tadi nyambungin sama Bapak otoritarian. Berarti sebenarnya lu lebih berasa dampaknya saat ini, sekarang gitu ya. Maksudnya produk reformasinya itu yang justru berdampak ke lo gitu. Betul. Waktu 98 lu sih lo nggak yang inget-inget gimana gitu ya. Lu gimana waktu 98 Syaf? Jujur, saya belum lahir di 98. Masih dalam perencanaan. Perencanaan. Kayaknya mama juga belum ngerencanain ya, Mah ya. Dia udah ketemu papa udah. Iya. Ayo 98 lu belum Gua lahir. belum Ya? lahir gitu. Oke, lu udah ada presiden baru, lu lahir baru ya. Udah ada presiden baru. Nah, makanya gue Gen Z banget nih. Berarti ini baby reformasi lu ya. Iya, betul. Gue waktu itu tuh kayak umur tuh, gue 91, 7 tahun kan. Jadi gue inget banget, cuma gue terekspos berita penjarahan dan sebagainya itu cukup horor ya buat anak kecil. Sebenarnya itu cukup horor. Dan itu kemudian cukup dijadikan untuk menakut-nakuti gue saat gue maghrib belum mau pulang. Itu yang kayak Horor selain kolong wewe tuh. iya gitu kan. Biasanya kan nanti maghrib diculik kolong wewe. Iya. Nah ini waktu itu tuh, ini orang udah pada rusuh, ayo nanti diambil loh sama petugas. Kok sekarang kan Kang Deddy Mulyadi mau ngambil gitu ya. Oh benar. Iya kan? Calon-calon penghuni barak militer nih. Bener. Nah kalau dulu tuh akhirnya dijadikan bahan menakut-nakuti gue saat gue nggak mau pulang ke rumah gitu. Tapi itu that's it. Ini gue ya, memori gue gitu. Tapi kemudian kalau kita konteks yang hari ini nih, nah, lu gimana setelah lu mengetahui bahwa sebenarnya kapan sih lu sadar bahwa mandat reformasi itu lu apa yang terjadi tahun 98 itu benar-benar sejarah di Indonesia gitu. Jadi kayak lembaran baru loh buat politik di Indonesia. Kapan lu kemudian menyadari itu? Yang mana kemudian tuh dampaknya ke kebebasan lo dalam berpendapat, berekspresi, DLL gitu. Kapan lu mulai menyadari itu? Kapannya kayaknya kalau gue itu pas SD kelas 5 karena di titik SD kelas 5 itu pula lah gue minta untuk homeschooling sama nyokap gue. Jadi waktu itu konteksnya
gue merasa ada banyak pertanyaan-pertanyaan pelajaran ataupun non pelajaran yang tidak dapat dijawab lewat sekolah. Dan kebetulan waktu itu nyokap gue sangat woke. Jadi Melek lah ya. iya, jadi banyak ngasih buku-buku justru bacaan-bacaan di luar dari bacaan wajib sekolah. Jadi waktu itu emang kayak baca kumpulan suratnya Kartini itu nyokap gue kasih ke gue, tetralogi Pram, buku-buku puisi atau novel-novel N.H. Dini gitu-gitu itu dikasih. Jadi kayak wow, ternyata dunia tuh sangat luas ya gitu dibanding apa yang ada di pelajaran sekolah. Nah, pada saat itu juga salah satu yang diceritakan sama nyokap gue adalah ya soal Indonesia dengan segala dinamika politiknya dan termasuk soal karena dulu nyokap gue anak Jaksel, jadi which is gitu dan Exactly. Jakselnya beneran Jaksel dekat Kejagung situ, jadi kayak emang anak 70 nyokap gue. Bulungan, jadi ya. Berarti dulu nyokap lu gue rasa anak gaul melawai tuh yang main skate. dan bahkan dia tuh SMA sebelum ada SMA 70. Jadi dulu SMA berapa dengan SMA berapa, tawuran, terus akhirnya disatuin menjadi SMA 70. Oh gitu, ternyata begitu teman-teman 70 sejarah 70 Betul, ya. makanya nomornya agak gede banget dibanding SMA sebelahnya, Iya, SMA 6 ya betul, kan. betul. Oke. Terus. Nah nyokap gue tuh kayak ngalamin lah gejolak-gejolak masa muda ngumpet di got gitu-gitu lah ya. Dan itu juga dia bertutur itu sembari juga menceritakan tentang aktivisme, tentang sastra karena nyokap gue dulu aktif di sastra. Dan seniman-seniman yang dulu masih diculik, kebebasan berekspresi yang tidak sebebas sekarang gitu-gitu. Jadi itu titik kesadaran bahwa kayaknya ada banyak hal yang bisa dikulik nih gitu loh dari sejarah Indonesia khususnya post 98. Gokil, lu literate sejak dini berarti ya? Iya. Gila nyokap lu keren sih, tante. Keren. Bayangin Gua dia gitu dari ke anak kecil gua. udah baca Pram. Iya. Iya, alhamdulillah. Oke. Lu gimana bro? Gue sih kalau dampak paling gede tuh kerasa 98 karena konteksnya krisis ekonomi ya, krisis moneter. Nyokap gue kena PHK sebenarnya di tahun 98. Jadi buruh di pabrik terus kena PHK. Ya akhirnya struggling gitu, jadi wira swasta segala macem. Bahkan gue ngerasa sebenarnya kepala keluarga adalah nyokap gue gitu. Domestik sampai keperluan anak tuh jadi tanggungan nyokap lah. Keren banget gitu. Tapi gue sebenarnya gak terlalu attach sama akhirnya konteks-konteks sejarah. Untungnya ya, gue zaman SD nggak tahu kalau kalian tuh kan dulu kalau Orde Baru tuh wajib nonton Pengkhianatan G30 SPKI ya. Ya. Gue merasa Zaman gue udah nggak untungnya. Oke. Jadi film yang diputar di SD tuh di gue tuh adalah film perang lawan Belanda aja Ntar gitu. dulu deh bro. Kenapa lu ngomong zaman lo dan zaman Iya, gua seolah-olah seolah-olah jauh ya. zaman kita tuh jauh banget. Ini perbedaan gapnya jadi berasa ya. Tapi lo masih ngalamin yang Gue masih ngalamin, G30? which gue kan 91, Oke. lu berarti Gue 93, gue di sekolah gue udah enggak. men kita cuma beda 2 tahun. Tapi makes difference. Dua Menteri batch. Pendidikan Pasca Soeharto kan udah ngapusin kewajiban itu kan si Yunus Yosvia itu kan. Iya. Oke. Gitu-gitu. Lanjut terus. Jadi untungnya tuh gue nggak terlalu, walaupun akhirnya sekolah gue study tour tuh ke Museum Satria Mandala. Tapi untungnya juga nggak ke lubang buaya gitu. Jadi walaupun kita ya dibawa ke Taman Mini, tapi kan kita juga nggak terlalu tahu kalau Taman Mini ternyata seolah-olah Taj Mahal yang dibikin untuk istrinya Soeharto kan, Bu Tin gitu. Sampai ada Masjid Atin segala macam gitu-gitu kan. Itu Dan emang menggusur ribuan warga. kadang bucin untuk jadi pimpinan politik juga masalah juga sih ya. Salah Repot banget, sih, repot. bucin Gitu, apalagi otoriter kan. Karena yang bucin dia yang repot kita semua. Iya, bucin dia yang repot 200 juta rakyat. Ada Iya, penggusuran ternyata gitu-gitu kan. Nah gitu-gitu kita nggak tahu kan karena ya anak sekolah, guru kita juga mungkin nggak mau nyeritain sampai sejauh itu gitu. Sampai kuliah sih gue di UNJ gitu di Fakultas Ilmu Sosial akhirnya terpapar lah. Apalagi zaman-zaman gue kuliah tuh zaman-zaman ramenya film-film pengungkapan soal 65 kayak Jagal, Senyap, gitu-gitu. Barulah terkuak gitu kan. Bahkan kan sampai film-film itu juga wakilin Indonesia untuk konteks Academy Award gitu, Piala Oscar kan. Gitu-gitu. Jadi ya di situ sih akhirnya gue terpapar banyak. Karena jurusan gue juga dulu gue kuliah geografi tuh ya sama hal-hal gitu tuh agak jauh kecuali perampasan lahan mungkin gitu-gitu ya. Kalau sama konteks politik agak rada-rada jauh gitu. Kalau kalian berdua tuh yang paling relate ya dengan sejarah reformasi 98 gitu ke kehidupan kalian sekarang tuh. Itu yang paling relate tuh bagian apa ya? Bagian apa?
Kayaknya mungkin nggak tahu sih bagian apa yang spesifik, tapi mungkin yang paling bisa tercirikan adalah ya tadi ya adalah sejarah gitu dan adalah produk-produk pengetahuan, dan apalagi sekarang ada rencana negara mau rewrite udah kayak lagu nih, rewrite the stars. What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Tapi mau nge-rewrite sejarah gitu, karena kayak yang paling kocak dari narasi merewrite sejarah itu sebenarnya adalah karena kayak yang sejarah dulu tuh udah dibuka aja gitu. Kayak lu udah mau rewrite gitu. Kayak lah yang dulu juga belum diungkap gitu. Ada banyak 7 kasus atau berapa kasus pelanggaran HAM masa lalu yang juga belum diungkap, belum ada forum atau ruang yang mumpuni gitu buat mengungkap kasus itu dan mewujudkan right to truth atau hak atas kebenaran bagi keluarga korban gitu. Jadi kayak yang itu belum selesai, sekarang lo kayak mau rewrite, jadi kayak mau punya sequel sebelum yang seri pertamanya lo tuntasin gitu, ibarat series gitu ya. Sementara banyak yang belum dapat closure juga kan, makanya Kamisan juga masih berlangsung juga salah satunya karena itu ya. Iya betul. Oke. Nah kalau gue gini ngeliatnya, misalnya ya contohnya, gue tuh paling relate adalah dengan let's say kebebasan berekspresi. Gue nggak bisa kebayang Gen Z hari ini saat mereka hidup before 98. Gue nggak bisa kebayang youtuber itu apa kabar. Let's say saat itu udah ada teknologi itu gitu. Wah itu nggak akan ada konten-konten, mungkin podcast kayak gini juga ngeri bos gitu kan. Jadi menurut gue sadar ataupun tidak gitu ya, pada akhirnya produk reformasi itu adalah yang menjadikan kita saat ini tuh bisa ya kayak gini, berpodcast kayak gini, lo bisa ngonten lah di mana-mana gitu. Jadi bukan soal ketersediaan platformnya doang dan teknologi, tapi haknya itu loh yang semakin terbuka gitu. Kalau gue makin relate gitu sebetulnya. Ya mungkin kalau sekarang, maksudnya kalau konten-konten kayak gini dan hidup di zaman yang dulu ya pasti udah pada kena sensornya Pak Harmoko ya, ada Iya betul lagi gitu. Kita semua udah banyak yang ditangkap kayaknya. Oke. Nah, Sap, gimana Sap? Tapi kalau misalnya gue sebagai Gen Z ya, yang memang lahir 2 tahun setelah reformasi ini, gue ngelihat Gen Z sendiri itu memang kayak kebagi-bagi juga gitu Kak, gitu. Kayak ada Gen Z yang memang melek sama isu-isu, aware sama isu-isu sosial, sejarah dan segala macam. Ada juga Gen Z yang memang tidak melek dengan hal itu gitu. Nah, itulah yang jadi tantangan di kalangan Gen Z, gimana caranya kita punya sepemahaman yang sama tentang sejarah, tentang masa lalu Indonesia gitu. Nah, itu juga yang menurutku jadi hal yang perlu sebagai organisasi-organisasi masyarakat ini yang perlu kita perhatikan gitu loh. Gimana caranya si Gen Z yang belum aware sama isu sosial ini bisa aware gitu. Jadi to close the gap gitu lah ya kurang lebih. Dan menariknya adalah karena memang tadi perkembangan teknologi juga ya Kak ya Bang ya. Nah karena perkembangan teknologi itu, jadi Gen Z itu memahami sejarah itu dengan cara yang berbeda dengan mungkin generasi-generasi sebelumnya ya. Sorry ya. Jadi kayak kita tuh melihat sejarah, kita belajar tentang sejarah itu justru dari konten biasanya. Dari konten yang dibuat di Instagram, di Twitter, dari thread Twitter, kita tuh belajar dari sosial media gitu. Bisa dibilang kita anak-anaknya sosial media gitu. Jadi banyak orang anak Gen Z, terus Gen Alpha dan segala macam, kita tuh belajar dari Twitter. Lu nggak ngalamin ensiklopedia berarti ya? Ngalamin sih. Ngalamin Kak, jujur. Gue masih ngalamin ensiklopedia. Walaupun mahal bos. Iya, gue masih. Perpustakaan sekolah doang sih gue juga. Betul, gue masih ngalamin itu tapi cuma sebentar gitu ya. Nah, tapi ya balik lagi Gen Z juga banyak yang belajar dari sosial media gitu. Kita besar dan kita bertumbuh, berkembang, tahu banyak isu tuh juga dari sosial media gitu. Nah, ini yang jadi menarik juga sih buat gue karena dari sosial media ini juga jadi salah satu pergerakan Gen Z untuk ikut serta gitu menyuarakan isu-isu sosial. Kayak misalnya waktu reformasi di korupsi juga kan salah satu yang ngebesarin hashtagnya itu juga dari sosial media ya, dari anak-anak K-pop. Nah itu cara-cara Gen Z melawan gitu. Nah menarik. Nah itu Jal, lu ngelihatnya gimana?
apa ya, perbedaan ya tentu perbedaan ya, tapi artinya antara Gen Z sekarang gitu ya, aktivisme mereka sama aktivisme yang turun ke lapangan saat 98 tuh kan beda ya, itu sama senior-senior kita itu. Bang Adian Cara gitu-gitu. perlawanannya, Waduh. Bang Adian Gallagher tuh nama panjangnya. Budiman gitu kan. Nah, itu cara perlawanannya kan beda ya. Coba bro, lu menurut lo ya, perlawanan Gen Z sekarang ya, if it's not activism, ya activism sih pasti. Ya aktivisme dan perlawanan Gen Z sekarang gitu ya, sebagai orang yang menikmati produk reformasi ini, tuh menurut lu gimana bedanya dengan perlawanan aktivis senior? Iya, gue sih ngerasa sebenarnya kalau tadi apa yang bikin relate sama reformasi, gue ngerasa sebenarnya generasi gue tuh kalau emang ada diferensiasi segala macam ya, sebenarnya korban malah dari reformasi ya. Ya akhirnya semua orang ngerasa reformasi adalah kemenangan, reformasi pemutus antara keterkaitan kita sama Soeharto, Orde Baru, bla bla bla. Padahal secara sistem muncul raja-raja kecil baru misalkan. Kita ada kajian bahwa sebenarnya reformasi itu momen untuk peralihan oligarki mana aja untuk akhirnya dapat cantolan baru. Gitu-gitu ya, tanpa menihilkan tentu peran banyak aksi-aksi massa ya di berbagai titik sampai ada korban, Trisakti lah, Mei dan sebagainya gitu-gitu. Karena ya yang kita kenal kan sebenarnya juga dalam beberapa konteks negara lain peralihan itu kan namanya revolusi gitu ya, yang menyeluruh gitu, bahkan dalam tanda kutip bercandaan orang-orang sekarang di media sosial juga bukan budaya Perancis misalkan merujuk abad 18 gitu-gitu yang benar-benar bisa bikin transformasi itu kelihatan gitu, nggak kayak waktu reformasi yang akhirnya ditunggangi sama orang-orang kayak Amin Rais misalkan, gitu-gitu. Walaupun itu dimulai sama misal perlawanan sebenarnya besar dan ada martir gitu. Misal ada Partai Rakyat Demokratik, dulu itu kurang ada martir apa, orang-orangnya masih hilang sampai sekarang. Cara-caranya padahal keren gitu, ngelempar pamflet di mana-mana. Wiji Tukul bikin puisi keren banget sampai sekarang. Mungkin sedikit penyair yang bisa bikin karya serealis dan sekeren Wiji Tukul. Iya. Gitu-gitu, dan akhirnya bikin semua serba nanggung sih. Betul. Situasinya gitu. Bahkan nih fun fact-nya, nggak fun sih, tapi dark fact-nya, Dark fact, oke. pemenang pemilu legislatif 2004 itu Partai Golkar. Itu kita nggak bisa nihilkan fakta itu gitu. Golkar yang harusnya kita kutuk bareng-bareng, selayaknya Orde Baru mengutuk PKI, walaupun tentu atas nama kebebasan berserikat, kita nggak bisa ngelakuin itu gitu, membubarkan Golkar gitu-gitu kan. Dan Golkar sampai sekarang pun masih partai terbesar. iya, kemarin peringkat 2 dia di Pileg terbaru 2024. Jadi semengerikan itu situasinya, bahwa akhirnya tampuk-tampuk posisi-posisi kekuasaan itu masih dipimpin sama orang-orang yang ini ngambil benefit dengan cara-cara yang sangat meminggirkan banyak orang gitu. Yang akhirnya bikin gua ngerasa lebih nanggung karena akhirnya Gen Z-nya untungnya ngerespon dengan cara yang sangat unik gitu. Misal cara-cara untuk akhirnya bikin movement itu udah nggak lagi mengenal ketokohan misalkan. Supaya akhirnya orang-orang kayak Adiana Putupulu, Fahri Hamzah, bahkan sampai Budiman Sujatmiko, bahkan ini plot twist paling parah sih, misal ini gua rasa siapa Christopher Nolan pun nggak kepikiran plot kayak gini, kayak kalau kita tahu sekarang ada 3 wakil menteri di kabinet itu orang yang diculik sama Timawar, Kopassus dulu gitu. Bahkan akrab sama Infit ya. Ada Mas Mugi ya kan, Wamenham, terus ada Nezar Patria dulu lama di jurnalisme, sama Faisal Reza yang juga akrab sama Kontras dari dulu gitu. Itu faktanya gitu. Jadi anjir gua menyayangkan proses sebesar itu gitu, reformasi yang martirnya ada banyak, tapi hasilnya tuh bikin kita sebenarnya nggak banyak beranjak dari situasi-situasi yang kayak era dulu. Bedanya ada teknologi mungkin akhirnya yang memudahkan orang-orang generasi muda berpartisipasi gitu. Yang sekarang ada masalah baru, misal gimana X atau Twitter tuh konteks algoritmanya udah bagaimana kaitan antara X yang dipimpin Elon Musk tuh dengan pemerintah gitu-gitu tuh udah bahaya banget juga sebenarnya gitu-gitu. Itu sih pertalian-pertalian itu yang kayaknya bikin agak-agak ruwet peta aktivisme di Indonesia gitu. Lu gimana? Di sisi yang lebih optimistis, pastinya ya optimis gitu ya. Kayak ada banyak mainan atau ya battlefield, playground baru yang sekarang dimainkan secara
kontemporer oleh teman-teman Gen Z gitu, oleh generasi-generasinya Syafa gitu. Tapi memang soal critical literacy atau bensin mereka untuk bergerak itu juga hal yang mungkin perlu dipikirkan, kayak apakah fakta atau misalnya bahan-bahan tadi, balik lagi ya ke sejarah, dokumen-dokumen dan bukti-bukti sejarah itu sudah tersaji secara terbuka belum sih dan accessible buat teman-teman Gen Z atau belum, atau sebenarnya mereka masih mengaksesnya dari potongan-potongan yang kadang-kadang kalau dipelintir sedikit sama buzzer atau dimainin dikit sama agensi-agensinya parpol bisa jadi misleading gitu, bisa jadi dalam tanda kutip menuju ke arah yang salah gitu. Nah itu sih, dan justru jadinya insecure sendiri karena kalau misalnya Gen Z udah sekritis sekarang dan udah bersuara seperti sekarang, jangan-jangan yang dalam tanda kutip nggak siap itu adalah kitanya nih yang notabene mungkin bisa memainkan peran sebagai fasilitator gitu, atau memainkan peran sebagai ekosistem pendukung gitu. Kita nih artinya organisasi masyarakat sipil. Dan yang tadi misalnya teman-teman aktivis yang mungkin dari generasi lebih duluan lahir gitu dibanding teman-teman Gen Z. Justru kalau inward lookingnya kalau buat gue tuh justru jadi insecure karena kayak am I helpful enough gitu, atau kayak gitu, atau kadang juga menjadi ingin se-helpful itu, ingin se-akomodatif itu, sehero itu, tapi juga nggak pengen jadi hero gitu. Itu tuh dilema sehari-hari yang kayak gimana ya caranya bisa tetap bantuin dan kontribusi tapi nggak mau dominasi gitu. Karena itu tadi gitu, kayak tadi Jali sebut, kita udah punya mindset dan cara bergerak yang berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya, dengan salah satunya yang paling kelihatan adalah menghilangkan ketokohan gitu. Kita udah lihat misalnya tadi Syafa udah sempat sebut reformasi di korupsi, udah ada juga yang jilid-jilid berikutnya kayak Indonesia Darurat, Peringatan Darurat, Indonesia Gelap dan seterusnya yang itu kalau misalnya di track satu persatu nggak akan ketemu tuh siapa sih pencetus pertamanya gitu. Jadi konyol misalnya waktu itu kayaknya ada ya pejabat yang mau manggil katanya ya. Indonesia Gelap ya. Toko Indonesia Gelap. Jadi kita kayak ketawa-ketawa kita sih. Diskusi aja sama Toko Indonesia Gelap gitu. Siapa gitu. Orang kita aja berusaha untuk menghilangkan tokoh itu, atau maksudnya meniadakan istilah tokoh bahkan gitu. Jadi kayak fluiditas gerakan dan aktivisme itu sekarang udah jadi sesuatu yang lumayan mainstream dibanding dulu, walaupun tentu aja ada tantangan-tantangannya itu tadi. Seberapa, kalaupun fluid bukan berarti nggak ada yang taking care of that movement. Kalau fluid bukan berarti bisa lose aja sama aspek keamanan dan keselamatan gitu kan. Jadi kayak ada dua sisi juga. Ini menarik since you mention tentang ekosistem ya. Artinya kan kita juga bicara soal government-nya hari ini gitu. Yang kita tahu government hari ini adalah beliau gitu ya, dan juga kawan-kawannya yang ada di tahun 98, yang bahkan merupakan salah satu pelaku juga bisa dikatakan dari berbagai macam arsip yang beredar secara formal ya gitu. Jadi ini bukan klaim gitu. Nah, gimana berarti kemudian lo ngelihat mandat jangan mandat deh bahasanya, progres reformasi deh gitu. Kan ada beberapa ya emang menghilangkan dui fungsi ABRI, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Gimana lo ngelihatnya keadaannya hari kondisi Indonesia sekarang setelah reformasi? Iya, gue sih ngelihat agenda reformasi yang ada 6 itu ya. Sebenarnya ada dampak bagusnya, beberapa hal jadi hitam di atas putih gitu. Hal-hal soal hak asasi itu, kebebasan ini itu dan lain-lain. Tapi pada prakteknya sih sialnya secara empiris itu semua dibuat habis sama pemerintah, nggak dianggap ada. Ya kita padahal di konstitusi jelas dasar negara itu kan ngomong kalau kebebasan berekspresi itu ada, tapi ya aksi atas dasar peraturan jam 6 udah jadi dasar mereka untuk pakai water cannon lah, tear gas lah, segala macam sampai mentersangkakan orang pasca aksi gitu-gitu. Itu adalah nggak bisa kita elangin sebenarnya dampak dari adanya reformasi gitu, adanya KPK tahun 2002, MK juga ada pasca itu gitu, ada amandemen Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Tapi itu tadi sebenarnya proses shifting transformasinya tuh
dalam tanda kutip kaum progresif di hari itu tuh gagal take the momentum sebenarnya kalau kita kaji dan Di lihat hari itu ya. maksudnya Di tahun 98 gitu. Untuk akhirnya ngebuat ya Indonesia bisa dibikin seperti yang sebagaimana mestinya gitu. Cita-cita para founding parents dulu kan yang bisa bikin kita merdeka dari Belanda lah, Jepang segala macam gitu-gitu. Itu sih satu sayangnya ya, jadi satu ya kalau kata Ariana Grande kan almost is never enough ya. Jadi Tuh. Tapi sebenarnya Kak Ibet, sebelum kita kemana-mana, ada pertanyaan juga yang menurut gue menarik untuk ditanyakan gitu ya, terkait tindakan represif aparat keamanan kepada masa aksi yang justru sering terjadi gitu. Semenjak Prabowo menjabat gitu, itu setiap kali kita aksi dan lebih dari jam 5 itu bakalan selalu ada bentrokan antara massa aksi dan juga aparat gitu. Dan itu kayak terjadi misalnya kayak waktu aksi May Day kemarin gitu. Itu masih jam 5, masih ada cahaya matahari, masih cerah Indonesia itu saat itu ya. Belum gelap tapi tiba-tiba ada water cannon gitu. Dan kita aksi pun juga damai saat itu. Tapi tiba-tiba diserang oleh aparat gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana ini terkait represif dari aparat keamanan ini? ya sebenarnya template tapi yang Mayday kemarin tuh personal banget buat gue sih karena itu dibubarin saat kolaborasi gue sama The Johnson itu dibubarin gitu. Padahal itu lagu ngebahas soal ya gimana akhirnya represivitas itu bukan cara berekspresi dan sebagainya gitu-gitu. Yang mana sebenarnya ya sialnya sih ya karena negara canggih ya, punya fasilitas, punya sumber daya, punya anggaran. Akhirnya mungkin manuver-manuver yang dipilih sama masa aksi gitu untuk menjadi anonim misalkan di lapangan, pakai helm, pakai goggle, pakai masker segala macam gitu-gitu, itu jadi peluang buat mereka untuk menjadi penyusup dan akhirnya menghasilkan pancingan supaya akhirnya ada water cannon lah, ada tear gas segala macam gitu. Kita nggak pernah tahu sebenarnya orang yang berkostum supaya anonim itu emang benar-benar massa yang mau mengekspresikan sesuatu di titik aksi atau emang masa titipan dari institusi dan sebagainya gitu-gitu untuk akhirnya bikin aksi segera berakhir gitu. Karena mereka punya dasar, wah ada petasan nih. Ada orang timpuk-timpuk botol air nih ke dalam DPR, sah dong buat gue pakai water cannon segala macam gitu-gitu. Atau bahkan yang paling parah kemarin orang yang jelas-jelas pakai penanda para medis jalanan gitu-gitu itu sedikitnya 2-3 orang jadi bagian dari 13 orang di Jakarta yang jadi tersangka gitu. Itu jadi satu perhatian yang menurut gua harus bisa kita nih masyarakat sipil bisa pecahkan di aksi-aksi besar berikutnya gitu. Karena udah banyak banget sebenarnya referensi teman-teman di Hong Kong lah, teman-teman di Korea. Kalau misal kita mau coba kayak di Korea dulu pendudukannya dengan cara happy gitu, tapi kita benar-benar tahu orang kanan kiri kita, ribuan orang yang kita bawa tuh emang akhirnya sepakat untuk nggak melakukan apa, tapi yang penting kita stay di sana dan akhirnya impeachment terjadi gitu. Seperti yang kita dambakan gitu hari ini, walaupun kita juga belum tahu kalau Prabowo sama Gibran akhirnya mencapai titik akhirnya siapa akhirnya yang bisa gitu kan. Gitu sih. Paling jadi ini semua udah template situasinya dan kita emang harus bisa cari rumus buat mecahin supaya situasi itu nggak terulang lagi sih. Setuju sih soal template karena udah ada teman-teman ahli tata kota juga kalau nggak salah yang mulai speak up on behalf of kolektif Agora atau kolektif apa gitu ada di Instagram. Kayak mereka mengkaji bahwa by nature Jakarta itu memang adalah kota yang tidak ramah demonstrasi. Karena kayak public square kayak Bundaran HI, terus DPR, Istana, titik-titik krusial itu tuh secara tata kota memang tidak didesain untuk orang aman dan nyaman dalam beraspirasi. Kayak diukur dari rute evakuasi, terus sudut-sudut yang pas kita sebelum aksi pun udah didominasi sama polisi, gitu-gitu itu yang mungkin nggak bisa disamain sama landscape demonstrasi di Serbia atau di Turki gitu, yang memang by design sangat memungkinkan orang datang dari berbagai arah dan juga pulang ke berbagai arah gitu, sehingga tidak ada dikunci-kunci gitu. Bottleneck. Nah, secara desain udah seperti itu, jadi betul kata Jali kita harus bisa lebih agile lagi, bisa lebih
kreatif lagi lah ya, quote and quote, dalam menavigasi aksi langsung atau aksi perlawanan di jalanan, dan mungkin juga belajar lebih fluid, as in tidak memperlakukan titik-titik aksi itu sebagai panggung gitu. Karena sekarang kan maksudnya kayak belakangan ini kan kecenderungannya memang kita mengarah kepada satu titik, kemudian ada aktivasi di titik itu gitu, dari mulai mokom dengan orasi dan segala macam. Mobil gitu ya. Tapi gimana caranya itu tuh bisa berlangsung secara lebih fluid, artinya orang berangkat dari rumah pun udah jalan kaki misalnya, atau punya barisan-barisan kecil yang kemudian udah aktif sejak di jalanan gitu, belum nyampe ke titiknya. Jadi ya banyak kesempatan sebenarnya untuk trial and error lagi. Tapi memang kalau masalah respons represivitas aparat keamanan itu juga yang telah diformalisasi atau dilegalkan lewat undang-undang purbanya kemerdekaan pendapat di muka umum gitu. Yang terbit tahun 98 yang udah nggak kontekstual sama konteks sekarang gitu. Jadi soal aksi di bawah jam 6 dan segala macam itu hal-hal yang mesti kita exercise sih dan challenge pada praktiknya beraktivisme di jalanan. Mungkin itu sih. Tapi emang sebenarnya ini emang beneran template ya, karena bahkan ICW pun bikin penelitian ya, atau laporan ICW tuh ada yang nyebutin kalau misalnya dari anggaran aparat keamanan terutama polisi itu sebagian besar, anggaran paling besar adalah untuk represif ke masyarakat gitu. Kayak misalnya beli gas air mata, terus juga beli water cannon dan segala macam. Itu emang udah dipersiapkan gitu. Jadi memang kita masa aksi emang udah dipersiapkan untuk diserang atau gimana ya. Tapi sebenarnya terakhirnya aku pengen nanya, apa yang harusnya kita lakukan nih sebagai masa aksi saat kita mendapat tindakan represif dari aparat keamanan? Ya berangkat udah tadi poin dari Kak Ibet soal literate itu penting banget sih. Lu berangkat udah tahu hotline mana, kalau emang, walaupun emang kadang gua kasihan juga sih sama pengacara publik di organisasi bantuan hukum dikerjain gitu, mau dampingin segala macam, tetek bengek. Tapi ya at least lu tahu itu hotline itu supaya akhirnya ya saat kedaruratan terjadi lu tahu escape plan lu apa gitu-gitu. Dan ya sistem body lah segala macam. Gitu kita harus emang udah familiar lah sama orang yang milih untuk datang ke aksi massa yang sedang berlangsung gitu. Walaupun gue juga menyaksikan proses-proses lanjutannya, misal akhirnya ini kontras sama teman-teman kayak YLBHI gitu-gitu. Akhirnya misal setiap ada aksi massa yang kita lakukan ya merilis data gitu. Berapa orang ditangkap, berapa orang luka-luka, dan lain-lain. Ini para politisi brengsek ini gak ada yang mengubah gitu. Evaluasi kayak Kapolri di rapat Komisi 3 gitu misalkan, atau apa gitu-gitu itu nggak ada. Jadi sangat disayangkan sih sebenarnya. Bahkan dalam contoh konteks dulu misal LBH Jakarta dampingin orang yang kena salah tangkap gitu, berdasarkan putusan pengadilan aja dia harusnya dipulihkan dan diganti rugi. Itu negara nggak mau bayar ganti ruginya gitu kepada para pengamen cipulir yang ngalamin salah tangkap gitu-gitu. Itu ya situasi yang benar-benar secara sistemik tuh emang ya kalau gue sih akhirnya lagi-lagi mendorong orang-orang untuk take the sistemnya sih. Iya, betul. Gitu Ya, kalau gue. balik ke tulisannya Kak Ibet di Mojok bahwa akhirnya kita cuma bisa ngandelin satu sama lain. Akhirnya pengamen itu juga akhirnya dapat biaya pemulihan juga berdasarkan Dari donasi. narasi sama Mata Najwa dulu. Sama si kitabisa.com kan, donasi dari publik gitu. Iya. Ya, balik lagi ke warga bantu warga jatuh. Ya. Betul. Itu kan kalau di kalangan artis ada istilah The 27 Club. Nah, itu adalah tokoh-tokoh, biasanya musisi yang meninggal usia 27 tahun. Termasuk beraktivis juga kan, Sohogi tuh. Iya. Itu 27 juga ya? Ya, 27. Oke, nah ini pas banget reformasi 20 tahun. Berarti menurut lo reformasi masuk The 27 Club gak? Meninggal di usia 27 tahun. Artinya udah wafat apa belum ini reformasi? Dari jawaban lo tadi. Iya kalau gue sih ya sorry buat orang yang bersusah payah berdarah-darah
berkeringat ngerjain sampai ada reformasi tahun 98, buat gue sama banyak temen, kita udah nggak nganggep sebenarnya, udah nggak mau romantisasi reformasi karena ya bahkan secara tagline aksi besar tahun 2019 itu udah reformasi di korupsi, berarti udah jelas udah dikorup abis sana sini, KPK-nya dibunuh dengan UU KPK baru dan lain-lain kayak gitu. Ya Jokowi semakin kuat, bahkan menghasilkan nepotisme paling besar gitu dengan mengacak-ngacak konstitusi, Gibran jadi wapres sekarang dan sebagainya. Bahkan ya kita beberapa tahun lalu juga misal bikin peringatan 25 tahun reformasi juga dengan tagline seperempat abad kebohongan gitu misalkan. Jadi kita ditawarkan lagi ilusi yang seolah-olah bikin Indonesia keren tapi justru malah enggak gitu. Bahkan ya reformasi ada ekspresi misal jadi reformati misalkan. Gitu-gitu itu udah jadi ekspresi yang akhirnya teman-teman Kontras juga udah sering utarakan ke publik. Iya. Gue mau nyambung juga dan lucunya kan kalau The 27 Club tuh biasanya mereka tuh wafat ketika setelah udah ada apa gitu kayak masterpiece atau karya yang dikeluarkan. Pokoknya pas lagi tinggi-tingginya ya. Biasanya kan kayak gitu. Magnum opus lah ya istilahnya. Nah, tapi ini kayaknya kalau misalnya reformasi diprediksi akan mati di usia ke-27, belum ada legasinya nih gitu. Belum ada puncak-puncaknya, belum ada gitu. puncaknya, belum ada gongnya gitu. Jadi kayaknya nggak tahu deh apakah dengan demikian ada chance untuk reformasi hidup lebih lama atau enggak. Jadi bahkan kalaupun masuk The 27 Club sebenarnya tidak bisa setara dengan nama-nama seperti Jimi Hendrix, Kurt Cobain gitu ya. Karena mereka mati pas lagi di atas Keren-kerennya. gitu kan. Puncak-puncaknya. Right. Dan tadi juga Jali udah mention kayak banyak bukti-bukti atau kenyataan-kenyataan gitu yang justru sebenarnya itu bukannya bermuatan progres atas reformasi tapi ilusi atas negara yang baik-baik aja gitu. Kayak hari ini banget gitu baru keluar atau kemarin baru banget keluar tulisannya Blimade juga yang terbaru soal autogol bahwa ya sebenarnya kekuatan militerisme di Indonesia yang sedang diusahakan oleh presidennya, oleh Pak Prabowo itu ya tujuannya adalah untuk sama sekali menghapus pemerintahan sipil dan mengembalikan pemerintahan militer gitu. Jadi kayak itu autogol tuh istilah untuk mengkudeta pemerintahannya sendiri lewat kekuasaan militer yang berlebihan gitu. Kayak udah terlalu banyak komcat-komcat yang diturunkan dan mau direkrut kembali. Perwira juga membengkak personilnya, terutama lewat UU TNI juga jadi makin usia pensiun dilamakan gitu, ditunda. Sehingga jadi ada banyak sekali pasukan loreng-loreng gitu yang menunggu sebenarnya untuk taking over pemerintahan Indonesia gitu. Dan ini bukan mimpi buruk atau bukan Wattpad gitu ya, bukan alternate universe, tapi bukti-buktinya tuh udah cukup banyak dan yang tersohor atau yang terbaru salah satunya ya UU TNI gitu. Jadi kalau memang salah satu cita-cita besar reformasi adalah menghapus dui fungsi ABRI, yang mana iya. Tapi kemudian ABRI itu sendiri atau TNI muncul dengan kemasan lain yang lebih powerful dibanding sekedar dui fungsi gitu sih. Ya, mungkin itu bisa dijadikan tanda-tanda kematian juga kali. Nah itu juga benar. Ya kan? Jadi Bisa ini jadi masterpiece-nya. POV. Betul. Ternyata plot twistnya kayak gitu ya. Kemarin tuh kita Invit sempat ngadain diskusi juga tentang otoritarianisme yang balik lagi gitu ya. Dan itu jadi menarik. Ternyata memang sebenarnya di Indonesia tuh emang dari zaman Soekarno itu emang udah sejarahnya militer itu berkuasa. Itu emang udah dibawa sama zaman Soekarno gitu. Terus sampai akhirnya terjadi reformasi dan kita mencegah supaya dui fungsi ABRI nggak berlangsung lagi, terus tapi sekarang balik lagi gitu. Dan menurut kakak-kakak ini nih, gimana sih nasib Indonesia ke depan kalau misalnya nih otoriter nih semakin kuat, ABRI semakin kuat, terus justru sipil jadi tidak punya power gitu loh. Kita sebagai sipil tuh jadi kehilangan power dan justru kita jadi tertindas mungkin
Apakah kita akan selalu cemas hidup sebagai sipil di negara yang otoriter atau gimana gitu? Gimana prediksi cuaca? Gue sih sebenarnya di titik yang ya sejak awal gue pakai sudut pandang awam aja lah. Sebenarnya mau sipil mau militer yang megang selama tujuan-tujuan Indonesia ini ada terwujud, misal sejahtera secara umum, kita cerdas bangsanya segala macam, it's okay lah. Masalahnya kan itu nggak ke-deliver ya. Ya. Pun dengan pimpinan yang militeristik gitu, yang bahkan bisa jadi sebenarnya itu adalah hambatan dalam proses-proses penerapan program-program, kebijakan, segala macam gitu-gitu. Jadi ya gua, teman-teman Kontras tuh bukan anti TNI atau militer, karena mau nggak mau negara yang namanya negara dalam percaturan dunia tetap perlu militer gitu. Ya. Dan kita pengen kan militer yang profesional, yang kalau akhirnya ada ancaman serangan dari negara lain karena beda kepentingan sama kita, itu kita kuat gitu. Ini masalah kemarin misalkan paling baru, untuk ngancurin misil yang udah daluarsa aja itu masih butuh sipil, yang akhirnya ada kecelakaan 13 orang meninggal, itu sipilnya disalah-salahin, disudutkan, di framing seolah-olah menjadi pemulung besi gitu. Padahal itu akarnya karena mungkin bisa jadi inkompetensi militer untuk ngurus hal-hal yang kayak gitu. Padahal militer yang oke itu bukan militer yang akhirnya kesebar, terus jadi kepala daerah lah, jadi urusan sipil lah ya. eselon di kementerian segala Garap macam sawah gitu-gitu, garap sawah gitu kan. Tapi yang akhirnya siap untuk bertempur dan jadi garda pertahanan kita gitu. Dan ya untuk konteks yang tadi ya ekonomi lah, sekarang kan saham anjlok, nilai tukar rupiah sama mata uang negara lain juga hancur, pertumbuhan ekonomi menurun, investasi juga ogah-ogahan masuk, pengangguran di mana-mana gitu-gitu. Ya, dan itu terjadi di rezim yang dipimpin sama orang yang mengklaim mau mengubah Indonesia jadi emas gitu-gitu dan sebagainya. Jadi ya sekarang by evidence aja sebenarnya gitu. Dan ya jangan lagi ada manipulasi sampai akhirnya ya pasti sih ngambil keuntungan lebih ya. Dan ya pengalaman lama-lama ya polanya akan kayak gitu sebelum akhirnya yang tertindas, yang jadi korban tuh ambil inisiatif dan mungkin bisa menghadirkan perubahan gitu. Oke, sebelum bungkus, gue mungkin gini aja kali ya, mau tanya ke kalian nih sebagai para Gen Z gitu. Apa? Akhirnya gue disebut Gen Z juga. Gen Z? Enggak deh, lu milenial bos, cuma beda sama gue. Makanya dia tadi senang lo sebut Gen Z, Kak. Iya. Ini kan mau nggak mau ya, suka nggak suka, tapi emang ini negara harus kita yang rawat juga nih, ya kan? Yang apa yang terjadi sekarang tuh mau nggak mau kita tetap harus bergerak, jangan dia melawan ya kalau kata Kontras kan gitu kan. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, ya Gen Z dan milenial sekarang tuh harus aktif gitu. Nah ini yang kayak mana gitu, yang udah lu pokoknya gini aja dulu deh gitu. Yang penting lu minimal begini deh gitu. Ada nggak yang bisa lo suggest? Kalau gue tuh percaya ada, dan kebetulan tadi pagi habis baca sebuah buletin judulnya bertahan hidup di reruntuhan. Wow. Karena itu terinspirasi dari jamur Matsutake. Siapa yang nulis tuh? Ada teman-teman pamflet yang nulis. Keren. Tapi itu pas banget tuh ininya juga. Iya, kenapa kayak pas banget nih, pokoknya semuanya harus hari ini pokoknya ya. Baca buletin harus hari ini, aksi di Kemensos harus hari ini. Betul, podcast sama Invit juga harus hari ini. Harus hari ini banget, pokoknya nggak ada besok ya, nggak ada lusa. Nah, anyway, di situ tuh nyeritain sebenarnya tutur banyak teman-teman muda di berbagai daerah, ada di Bali, ada di Bajo, di Aceh, yang nyeritain gimana strugglingnya mereka, tapi ya untungnya hidup terus berjalan kalau kata Bernadia. Bernadia. Gen Z banget ya, udah login Gen Z. Untungnya. Jadi ya karena hidup masih terus berjalan dan kita biar gimana pun punya survival ability yang nggak main-main gitu, nggak tanggung-tanggung. Artinya kita juga punya solidaritas, kita punya skill dan hati sebenarnya untuk saling merawat di situasi yang secarut-marut apapun seperti jamur Matsutake gitu. Si jamur Matsutake ini kan adalah jenis jamur yang dia bisa bertahan di tengah kondisi apapun yang rusak dan suram lah sama tanahnya. Tapi dia terus bertumbuh lewat apa? Lewat berjejaring dengan
tumbuhan lain. Oke. Nah, semoga kita, ya ajakannya sih itu ya. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada dan menonton ocehan kita sore hari ini, itu bisa terinspirasi jadi jamur Matsutake berikutnya. Yang dia bertahan terlepas bagaimanapun kondisinya dan bergantung sama sesama makhluk hidup gitu. Nah, kayaknya kita sebagai manusia bisa juga sih kayak gitu. Dibanding kayak mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ya, gue setuju. Gue jadi inget tulisan gue yang baru tayang di Mojok. Itu judulnya adalah masyarakat sipil harus saling jaga karena kita cuma punya satu sama lain. Juga nih. Nyambung kan? Lu gimana bro? Iya, gue sih kalau ngelihat kehidupan kita secara sistem sebenarnya kalau warganya sih misal berbekal contoh tadi referensi dari pamflet banyak, tapi tentu yang paling besar kita bisa ngelihat masyarakat adat Baduy misal atau Cipta Gelar di Sukabumi. Itu kalau negara nggak ganggu-ganggu sebenarnya bisa hidup dengan apa yang mereka mau gitu. Betul. Kan akhirnya negara intervensi atau akhirnya ada sumber daya yang nggak ada, harusnya negara kasih tapi enggak gitu-gitu. Itu yang bikin akhirnya kita nih dalam mimpi atas nama Indonesia itu harus saling terkoneksi satu sama lain. Yang sialnya justru mereka hanya ngambil benefit dari situ. Fasilitas mereka kita bayar lewat pajak kita dan lain-lain. Yang menurut gue sih ya teman-teman yang akhirnya mungkin punya kepedulian, punya rasa ingin tahu yang tinggi dan lain-lain, ya bisa ngebangun minimal dari kolektif-kolektif gitu. Nah, akhirnya mungkin nanti bisa jadi skala komune lah, segala macam, untuk akhirnya bisa saling memberdayai satu sama lain. Yang A bisa ngasih tahu apa, yang B bisa ngasih tahu apa, saling gitu-gitu yang akhirnya sebenarnya ketergantungan kita sama negara tuh bisa dikikis, walaupun Minimalisir ya. Oke. gue yakin sih sebenarnya bentuk paling paripurna ya sebenarnya kita bisa ngambil si tronnya itu gitu. Justru negara nggak sih yang tergantung sama kita? Betul, karena mau nggak mau mereka bisa jalan karena sumber daya kita gitu. Kita juga gitu kan ya. Dan negara juga nggak bisa jadi negara kalau nggak ada masyarakatnya. Benar. Betul. Cuman means Syarat nothing itu ya. udah. 1 dari 3 gitu. Dan sebenarnya aku ngelihat sih ya, aku merhatikan beberapa belakangan ini tuh kayak justru kondisi sekarang tuh emang lagi nggak baik-baik aja ya Kak, Bang gitu kan. Kayak misalnya contohnya kayak mahasiswa ITB yang bikin karya itu justru malah mendapat represif gitu ya, karena mungkin itu dianggap tidak senonoh dan segala macam gitu. Tapi selain mahasiswa ITB itu juga banyak kasus-kasus lainnya juga karena kita berpendapat, karena kita berekspresi, karena kita berkarya. Tapi itu menurut negara, menurut pemerintah itu mengancam kestabilan negara dan segala macam, itu justru mendapatkan represif gitu. Nah, kalau menurut kalian nih berarti kebebasan berekspresi di Indonesia itu gimana sekarang gitu? Hancur sih. Lu kayak media sosial nge-tweet pakai Indonesia diganti Konoha, Wakanda aja itu udah jadi indikator paling real lah. Kalau kita ngomong sesuatu soal Indonesia tuh khawatir minimal diserang balik sama kumpulan buzzer yang juga sialnya dibayar pakai duit kita juga gitu. Satu tweet 700 perak. Misalkan atau anggaran 100 M di Angkatan Laut untuk operasi cyber segala macam gitu-gitu. Itu jadi indikator bahwa ya mereka mau nguasain public space dimanapun secara langsung di aksi-aksi di ruang publik atau di media sosial gitu-gitu. Yang mana ya lagi-lagi sih pertarungannya ya butuh solidaritas antar kita satu sama lain, karena ya kalau ngomongin dalam konteks konsep apa yang terjadi di Indonesia, misal kemarin rame-rame meme-nya Prabowo ciuman sama Jokowi itu jadi masalah, itu meme yang template untuk semua negara kali. Betul. Presiden yang lagi existing sama presiden sebelumnya dianggap mesra dan berciuman tuh kayak Trump sama Obama lah segala macam gitu-gitu. Dan di negara itu sah-sah aja sebagai ekspresi gitu, nggak ada proses hukum segala macam. Kesannya jadi negara kita tuh yang terlalu baper ya. Iya, emang akhirnya menunjukkan Benar gitu kan. kualitasnya sangat mundur gitu. Itu sih situasinya. Dan kayak balik lagi ya ke buzzer ini. Gue baru tahu kalau misalnya ternyata buzzer itu gajinya lumayan. Karena waktu itu gue pernah punya temen buzzer. Jadi gue punya temen kenalan buzzer gitu. Dan gue baru tahu kalau misalnya kerjanya mereka itu mudah, tapi gajinya lumayan gitu. Oh betul. Betul. Mungkin ya ada teman-teman ICW yang biasanya suka nerbitin laporan paket pengadaan jasa agency atau buzzer untuk kementerian dan
pemerintah lah in general. Dan sebenarnya yang jadi masalah adalah selain industri buzzer itu sendiri yang menciptakan disinformasi dan misinformasi, tapi juga gimana ini menjadi army tanpa seragam yang merusak atau ya menginterupsi narasi kebenaran gitu kan. betul. Dan menciptakan ya tadi seolah-olah kita tuh nggak lagi menghadapi musuh bernama negara atau pemerintah yang represif, tapi kita sebenarnya lagi berantem sesama warga negara. Itu juga yang menghabiskan waktu dan energi, serta jatuhnya sebenarnya kita juga nggak pengen berantem sama mereka gitu. Bukan itu battle-nya dan bukan mereka musuhnya. Jadi kayaknya itu kalau dikaitin sama konteks kebebasan berekspresi, ya sebenarnya memang bebas berekspresi seperti bagaimanapun, tapi bedanya kalau yang buzzer nih punya perangkat dan modal yang terbatas, sementara kita mempertahankan space yang udah sedikit aja tuh ya sulit banget gitu. Jadi ada ketimpangan yang cukup mencolok dari segi penguasaan narasi dan space gitu. Ya artinya sebenarnya itu juga bisa dijadikan tantangan aktivisme Gen Z hari ini juga ya, gitu bahwa ya bagaimanapun di setiap zaman kaum oportunis itu ada memang gitu ya, dan itu tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan ekonomi dan sebagainya gitu. Hanya saja saat ini makin ganas lagi karena ketersediaan teknologi kan kayak gitu kan. Bener-bener. Karena ya yang namanya buzzer sekarang udah bukan orang kan bos, itu bisa pakai bot. Betul. Jadi udah nggak perlu banyak orang, pakai bot beres sebenarnya gitu kan. Betul. Iya benar-benar. Oke, jadi ya sebenarnya untuk nutup, Sap, mungkin lu bisa sampein dari POV lu gitu ya untuk teman-teman sepergenzian lo gitu ya. Ini untuk gimana nih untuk si reformasi tadi, dua orang ini sudah menjawab, lu belum. Gimana? Soal Ini untuk reformasi ke depan, bukan reformasi ya, hari-hari politik ke depan lah, gimana kira-kira? Indonesia itu emang cemas banget ya belakangan ini ya. Karena maksud gue pun sebagai anak muda, gue juga skeptis dengan negara kita gitu. Kayak gue juga mempertanyakan nih sebenarnya negara bakalan kayak gimana kondisi masyarakat ke depannya gitu. Karena juga gue ngeliat setiap kali kita demo, setiap kali kita aksi, itu selalu berujung dapet tindakan represif dari aparat keamanan gitu. Atau kalau misalnya kita nge-tweet pun juga, kalau misalnya kita bikin Instagram, postingan Instagram dan segala macam yang memang mengkritik pemerintah, itu jadi suatu hal yang bahaya buat kita sendiri yang ngelakuin itu. Jadi banyak orang-orang yang juga sebenarnya takut untuk mengkritik pemerintah gitu. Dan gue sebagai Gen Z ngelihat reformasi ini kayak kok sekarang udah mengulang kembali gitu kondisi 98 gitu. Semuanya mencemaskan. Kebebasan berekspresi mencemaskan, tindakan represif dari aparat keamanan juga semakin menjadi-jadi ya kan. Terus juga kebebasan pers juga terancam. Semua mengulang ke 98 gitu. Jadi kayak apakah emang ini polanya gitu? Reformasi harus ada lagi reformasi jilid 2 atau gimana gitu ya kan? Dan Mati suri dulu gitu ya. Itulah yang gue rasakan sebagai Gen Z gitu ya. Oke. Nah, kayaknya ini kita bungkus aja. Kalau kita udah mendengar, nih kalau kalian bilang kan nggak jauh-jauh dari bersolidaritas lah, berkomunitas lah gitu ya. Which gue setuju, meskipun ya kehidupan dan masalah kita bukan cuma politik sebenarnya ya, banyak hal lain gitu ya. Banyak orang yang don't give a fuck about politics gitu, which itu nggak apa-apa, meskipun pada akhirnya politik akan ada dampaknya juga ya buat kehidupan kita. Jadi senggak peduli-pedulinya lo mau nggak mau tuh pasti akan ada dampaknya gitu. Tapi menurut gue setiap orang punya pos fungsinya masing-masing ya. Jadi just do what you like gitu, fokus di sana. Dan yang paling penting juga paling ini ya, kesadaran to literate yourself. Bagi gua kalau misalnya orang udah literate, dia akan secara natural gitu ya, akan ini sih, kayak memilah-milih gitu loh. Iya benar. Dia otomatis mungkin jadinya gua mendekat ke lo karena gua butuh diskusi nih sama lo gitu. Gua butuh solidaritas antar kita nih gitu. Tapi kemudian kalau ada orang yang misalnya oportunis apalah segala macam, dia juga malas sendiri gitu. Iya. Jadi minimal literate yourself kali ya, dan do apa yang lo suka aja, nggak harus selalu tentang politik kok. Mungkin itu kali ya buat
teman-teman sepermudaan kita ini gitu. Ya, Don't worry, segelap-gelapnya Indonesia tapi we still need to move on Katanya kan anyway. cerah. Iya. Tergantung bangunnya kapan ya bang. Iya, betul. Kalau bangunin jam 3 pagi emang gelap. Gelap, benar. Jangan lupa buka hordeng juga. Kalau iya, ditutup terus kan gelap gitu. Oke, lanjut. Monggo di closing. Gue tahu sih seru emang ngobrol sama Ninis gitu. Tapi ini ada episode berikutnya nanti. Oke. Apa kata dulu kan? Oke, ya udah kita bungkus. Tadi berapa kali kita mau bungkus, dia nanya lagi, Iya. nanya lagi. Ini udah beneran ya? Kayaknya sih tidak mau udahan ini. Ini udah obrolan beneran, ya. udah beneran. Ini beneran kali ini closing beneran ya. Ya. Oke, kalau gitu thank you sudah mengikuti. Kalau kelamaan nih dicepetin aja ini emang gitu ya. Speednya tapi maksudnya bukan di skip gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi ini aja. Ya sedikit ucapan-ucapan yang cukup bisa jadi amunisi lah buat sama-sama bergerak gitu ya sebagai ya mau nggak mau again mau nggak mau emang kita nih yang ngisi nih. Betul, kita nggak bisa Hari-hari milih ke depan. soalnya lahir di mana. Exactly gitu ya. Betul. So semangat terus ya teman-teman ya. Thank you for watching. Bye. Sampai jumpa di jalan. Thank you.